dirapikan dulu ya sebelum kita mulai pelajarannya. Duduknya agak rapi dan siapkan buku dan alat tulisnya. Oke, sebelum memulai pelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajarannya berjalan dengan lancar dan kalian lebih memahami lagi tentang pelajaran pada hari ini. Silakan buat ketuanya untuk memimpin doa. Berdoa selesai. Selanjutnya, sebelum kita mempelajari sejarah kebudayaan Islam atau SKI, sering kita sebut SKI. Nah, di sini pada hari ini dan minggu kemarin juga sih kita sudah membahas mengenai sejarah kebudayaan Islam di masa Daulah Abbasiyah atau kemajuan-kemajuan seperti bidang militer, politik, ekonomi, sosial, dan budaya minggu kemarin. Nah, sebelum kita melanjut ke materi yang selanjutnya, Ibu akan tanya terlebih dahulu, di bidang politik itu apa sih yang maju? Ada yang tahu? Acungkan tangan. Ya, benar sekali anak-anak. Tepuk tangan buat saudari Eni yang sudah memberi jawabannya. Dan selanjutnya, ya, minggu kemarin kita sudah membahas mengenai kemajuan-kemajuan peradaban Islam di masa Daulah Abbasiyah. Di bidang apa aja itu? Ada 6 kan, di bidang administrasi pemerintah, bidang ekonomi, bidang sosial, apalagi bidang militer, bidang kebudayaan, dan bidang politik. Nah, sekarang kita akan membahas masih sama di bab ketiga mengenai kemajuan di masa Daulah Abbasiyah di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan ilmu-ilmu agama. Ya, dan di bidang ketiga bidang itu nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, Ibu kan sini akan menerangkan dengan pendekatan saintifik, di mana kita akan berkelompok seperti minggu kemarin, dan sebelumnya itu Ibu akan menayangkan sebuah PowerPoint, namun sudah ada audionya. Nanti kalian dengarkan ya, anak-anak. Nah, oke. Kita bagi kelompok terlebih dahulu ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, atau A, B, dan C. 3 kelompok saja. Oke, sebelumnya itu kalian baca dulu buku literatur atau buku yang kalian bawa di bab ketiga ya, mengenai kemajuan emas di peradaban Islam masa Daulah Abbasiyah. Kalian baca bagian B, kita akan membahas itu tentang 3 poin tadi. Baca dulu, Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan anak-anak. Ya, kalian sudah membacakan literatur atau buku yang kalian bawa. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan PowerPoint yang di sana. Di PowerPoint itu akan ada audionya. Kalian bisa dengarkan dan bisa simak dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi ini kita akan belajar mengenai pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di bab 3 tentang masa keemasan dinasti Abbasiyah. Langsung saja ke peradaban emas dinasti Abbasiyah di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan bidang ilmu-ilmu agama. Kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebijakan pemerintah yang mendukung keilmuan dan penelitian melahirkan berbagai kemajuan pengetahuan, antara lain di bidang ilmu pengetahuan filsafat, di bidang ilmu pengetahuan kedokteran, di bidang ilmu matematika, di bidang ilmu astronomi, di bidang ilmu sejarah, dan di bidang ilmu bumi atau geografi. Di bidang ilmu filsafat diartikan sebagai pengetahuan dengan akal budi tentang segala yang ada, hakikat yang ada, sebab yang ada, asal yang ada, hukum yang ada, dan segala sesuatu
yang dibahas secara mendalam dan mendasar. Selanjutnya, di bidang matematika kedokteran merupakan cabang ilmu yang mempelajari keadaan kesehatan. Nah, di bidang kedokteran ini, pada masa dinasti Abbasiyah mulai berkembang pada akhir masa Abbasiyah, yaitu masa Khalifah Al-Waris, sedangkan puncaknya terjadi pada masa Abbasiyah 2, 3, dan 4. Selanjutnya di bidang matematika, di bidang matematika, misalnya dalam pengembangan gedung, setiap sudut harus terukur secara tepat agar tidak terjadi kesalahan. Jadi di masa Abbasiyah, di bidang matematika sangat maju. Terus di bidang astronomi, dalam Islam disebut ilmu falak, yaitu ilmu yang mempelajari benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang, dan planet-planet. Selanjutnya di bidang sejarah, pada masa dinasti Abbasiyah, kajian sejarah masih berpusat pada tokoh atau peristiwa tertentu, misalnya sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Minat terhadap kajian sejarah sangat besar dan mendapat dukungan dari khalifah. Selanjutnya yang terakhir di bidang geografi atau ilmu bumi. Dalam tradisi Islam, ilmu bumi tidak bisa dipisahkan dengan astronomi. Ahli bumi pertama dalam sejarah ilmuwan muslim adalah Hisham Al-Kalbi. Ilmu tersebut merupakan hasil studi tentang kawasan Arab. Selanjutnya, perkembangan dalam bidang teknologi. Ada di bidang filsafat, kedokteran, matematika, sejarah, astronomi, dan geografi. Di bidang filsafat, bidang teknologinya dalam bidang filsafat, ilmu Tufail dengan gigih menjelaskan ilmu pengetahuan Yunani dengan ilmu hikmah timur, memadukan filsafat dengan agama. Selanjutnya, di bidang kedokteran, sudah tersedia 800 dokter. Hal ini mencerminkan kemajuan pengetahuan di bidang kedokteran. Banyak rumah sakit didirikan dan dijadikan sebagai pusat pendidikan ilmu kedokteran. Pada masa itu, telah didirikan apotik pertama di dunia. Dan selanjutnya di bidang matematika, dalam pembangunan gedung, setiap sudut harus terukur secara tepat agar tidak terjadi kesalahan. Selanjutnya di bidang astronot, ilmuwan muslim berhasil mendirikan observatorium dilengkapi dengan peralatan yang maju, terutama untuk melakukan kajian pengembangan ilmu tersebut. Selanjutnya di bidang sejarah, minat terhadap sejarah sangat besar dan mendapat dukungan dari khalifah ilmuwan dalam bidang sejarah pada masa Abbasiyah. Selanjutnya di bidang ilmu bumi atau geografi, pada saat itu, pada masa Bani Abbasiyah, muncullah istilah Nil untuk mengukur jarak. Usaha tersebut berhasil. Selanjutnya, Al-Makmun memerintahkan ahli geografi tersebut untuk menciptakan peta bumi yang besar. Selanjutnya, perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah dalam bidang ilmu agama. Ilmu agama yang dimaksud di sini adalah ilmu yang muncul di tengah-tengah suasana hidup keislaman, baik berkaitan dengan agama maupun bahasa Al-Quran. Ilmu agama telah berkembang sejak masa dinasti Umayyah, namun pada masa dinasti Abbasiyah mengalami perkembangan dan kemajuan yang luar biasa. Masa ini melahirkan ulama-ulama besar dan karya-karya yang agung dalam berbagai bidang ilmu agama. Ilmu pengetahuan keagamaan yang berkembang dan sangat maju antara lain sebagai berikut: ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Ya, kalian udah simak tadi kan PowerPoint-nya dan mendengarkan audionya juga. Sekarang ada yang ingin ditanyakan mengenai kemajuan peradaban Islam di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan ilmu-ilmu agama. Silakan, ada yang tanyakan? Nah, siapa yang mau bertanya buat anak-anak yang tadi udah menyimak ya PowerPoint yang udah Ibu kasih tadi, ada yang tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, biar Ibu aja yang tunjuk ya. Atau tunjuk atau mau ngajukan tangan sendiri? Oke, Ibu tunjuk aja ya. Ilmu pengetahuan apa aja yang maju di masa peradaban Islam? Ada banyak tuh. Cung, ada yang bisa menjawab? Silahkan, ajukan tangan. Ya, Nak Yanti, silahkan.
Ya, sebelumnya kita tadi udah membagi kelompok kan menjadi 3 kelompok, kelompok A, kelompok B, kelompok C. Oke, di sini kan ada 3 poin, anak-anak. Sini ada 3 poin kemajuannya, ada di bidang pengetahuan, bidang teknologi, sama bidang ilmu-ilmu agama. Nah, di sini kalian cari permasalahannya. Kita bagi dulu nih materinya. Kelompok A di bidang pengetahuan ya, kelompok B di bidang teknologi, kelompok C di bidang ilmu-ilmu agama. Nah, kalian boleh cari permasalahan yang akan kalian pecahkan. Contohnya di bidang pengetahuan. Nah, di bidang pengetahuan itu kan banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan yang maju. Seperti ilmu geografi salah satu contohnya, atau ilmu bumi. Nah, di bidang ilmu pengetahuan itu, ilmu mana saja yang begitu terkenal dan siapa saja tokoh-tokohnya yang terkenal sampai saat ini. Kalian boleh cari di mana saja, boleh buka internet, boleh buka buku, silahkan nyari literatur di luar dari kelas ini juga bisa. Silahkan ibu kasih waktu 15 menit sampai 20 menit maksimal. Kalau tidak mengumpulkan dari waktu segitu, begitu nanti kalian tidak akan mendapatkan nilai dari ibu, nilai kelompok ini. Silakan kalian boleh nyari di mana saja. Tadi yang disebutkan di internet, di buku, atau boleh kalian ke perpustakaan, keluar dulu sebentar buat nyari sumber-sumbernya. Silakan. Ya, baik. Kita sebelumnya kalian mencari tadi, kami udah kasih per kelompok itu masalah satu persatu di bidang pengetahuan, di bidang teknologi, dan di bidang ilmu agama. Nah, ini kertas lembarnya kalian isi di sini nama kalian, nama kelompok kalian. Ini kelompok A contoh, nama siapa aja di sini dan soalnya apa aja. Kalian kan contohnya kelompok A ya, tentang kemajuan peradaban Islam masa Daulah Abbasiyah di bidang pengetahuan. Nah, kalian uraikan di situ ya. Nih. Ya, waktunya udah habis buat anak-anak. Silahkan kembali ke tempatnya masing-masing yang sudah tadi dikelompokkan, 3 kelompok masing-masing kelompok ya. Nah, sekarang kita mulai diskusinya. Diskusi kita dimulai. Silahkan kelompok A, kelompok B, kelompok C untuk menghubungkan lagi masing-masing kelompok dan memecahkan masalah lagi. Silahkan dari kelompok A, ada yang mau ditanyakan ke kelompok B? Begitu juga dari kelompok C, mau ditanyakan ke kelompok yang lain atau B? Silahkan. Tadi ada yang ditanyakan mengenai di bidang teknologi ya, teknologi di kemajuan bidang teknologi di masa Daulah Abbasiyah. Di situ kan bidang teknologi itu maju ketika abad berapa. Nah, kalian bisa cari tuh, ada di bukunya juga, ada di situ. Silakan kelompok B tadi tanyain sama kelompok C kan. Ya, silakan cari. Baik, anak-anak, waktunya sudah habis, diskusi dihentikan dan masing-masing kelompok membuat kesimpulan dari materi masing-masing mengenai materi masing-masing tadi. Silakan bikin kesimpulan dan hasil kesimpulan tersebut salah satu atau perwakilan dari kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan atau membacakan. Boleh tidak membacakan, itu poin plus kalau tidak dibaca atau cuma disampaikan saja, berarti kalian sudah mengingat gitu kan dari luar otak kalian gitu, nggak ditulis lagi. Oke, silakan. Baik, kelompok A, siapa yang mau maju? Ya, silakan. Saudari Eni ya tadi, silakan maju. Baik anak-anak, tadi kan udah dipresentasikan dari masing-masing kelompok mengenai materi masing-masing dari juru bicara masing-masing atau perwakilan dari kelompok. Baik, tepuk tangan yang sudah mempresentasikan. Oke, sangat bagus kalian buat hari ini. Dan kita akan mengevaluasi lagi pembelajaran pada hari ini. Tadi tentang apa saja? Ada tentang di 3 bidang ya, kemajuan di masa Daulah Abbasiyah. Bidang apa aja? Bidang pengetahuan, teknologi, dan bidang ilmu-ilmu agama. Nah, di bidang pengetahuan itu bidang apa aja yang maju? Ada yang tahu? Ya, ada banyak. Misalnya bidang geografi, bumi, bidang matematika,
bidang filsafat, bidang sejarah, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja pada minggu ini, kita tiga materi yang dibahas ya. Semoga minggu depannya lagi kalian tidak lupa lagi ya, buka-buka lagi materinya, baca-baca lagi buku-bukunya, karena sejarah itu sangat penting buat kita, buat dibaca, buat diketahui, apalagi sejarah kebudayaan Islam, sejarah tentang agama kita sendiri gitu kan, di masa Daulah Abbasiyah, masa keemasan itu. Kalian buka-buka lagi bukunya, dan minggu depan kita ya bisa jadi nanti ibu tanyakan kembali materi yang tadi. Minggu depan maksud ibu, nanti kita akan membahas masih sama di bab ketiga tentang masa keemasan Daulah Abbasiyah. Di bidang apa saja dia? Ada bidang seni, bidang sastra, bidang pendidikan, dan bidang perpustakaan. Nanti kita akan membahas 4 bidang ya buat minggu depan. Dipersiapkan kalian baca-baca dulu sebelum kalian masuk ke sekolah. Malamnya baca-baca dulu ya bukunya, supaya kalian besoknya itu lebih memahami gitu kan, lebih tahu lebih dulu. Baik anak-anak, untuk pelajaran minggu ini pada hari ini kita akhiri, dan silakan untuk bukunya masukin ke tas. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum untuk pelajaran ini. Tadi kan kita sebelum belajar berdoa, nah diakhiri dengan berdoa lagi. Oke, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, terima kasih pada anak-anak. Semoga minggu depan lebih baik lagi, kita lebih semangat lagi belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.